Penyihir tragis memuja Dewi Sekar Gedang. Samsuri termenung, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Lantunan ayat suci dari para jemaah pengajian di sekitarnya seolah terdengar sayup dan jauh. Dia memang membaur, tapi seperti berada di tempat lain. Hari itu, tepat 7 hari kematian Warsi. Samsuri masih tak percaya jika istrinya telah tiada. Dia amat terpukul, bahkan lebih terpukul lagi saat ia tahu kalau Warsi pergi membawa calon bayi dalam rahimnya. Kini segalanya tak lagi sama. Dunia terasa hampa, rasa bersalah selalu membayangi. Samsuri amat menyesal. Warsi meninggal dunia di saat hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. 1 jam kemudian, pengajian pun usai. Orang-orang pamit meninggalkan Samsuri dalam kesendiriannya. Samsuri melongok Anissa yang sudah tidur di dalam kamar. Hatinya semakin langsa. Bagaimana nanti ke depannya? Rasa duka membuat Samsuri kehilangan gairah hidup. Tapi dia juga sadar, ia tak boleh berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Mau tak mau, dia harus segera menikah lagi. Bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk Anissa. Akhirnya, Samsuri memutuskan untuk melakukan ritual meminta restu. Setelah nanti mendapatkan pisang ajaib itu, dia akan memberikannya kepada beberapa wanita kenalannya yang sudah masuk dalam daftar incaran. Kalau nanti ada yang cocok, barulah ia susun langkah jitu untuk mendekati dan membujuk wanita itu agar mau menikah dengannya. Ya, cara itu sepertinya lebih menjanjikan, sebuah rencana yang cerdas dan sederhana, tapi belum tentu mudah untuk dilakukan. Malam itu, Samsuri duduk bersila di dalam kamarnya. Di hadapannya tersaji apik 1 sisir pisang emas bersanding dengan bakaran dupa dan juga kembang 7 rupa. Anissa sudah tidur di kamarnya. Nini pun sudah pulang sejak tadi, jadi Samsuri bisa khusyuk melakukan ritualnya tanpa takut ada yang mengganggu. Setelah semedi hampir 1 jam lamanya, sang Dewi pun akhirnya muncul dengan tampilan yang menggiurkan. Senyumnya begitu menggoda, pakaiannya tipis seolah percuma menutupi. Aroma wangi tubuhnya membuat aroma dupa seperti tak ada artinya. Tentu saja Samsuri merasa terpancing. Lelaki mana yang tidak tergiur kala melihat pemandangan seperti itu? Tapi Samsuri buru-buru mengendalikan diri. Dia tahu kedatangan sang Dewi kali ini bukanlah untuk dilayani. "Kamu sudah siap menikah lagi?" tanya sang Dewi. Jaraknya begitu dekat membuat dada Samsuri jadi berdebar-debar. "Ya," jawab Samsuri mantap tanpa berani menatap. "Baiklah, aku restui keinginanmu. Tapi ingat, hanya perempuan terpilih yang boleh kamu nikahi. Camkan itu." Samsuri mengangguk. Sang Dewi lalu menjilati pisang emas itu beberapa kali. Samsuri hanya diam memperhatikan. Dia tahu setelah ritual ini selesai, dia akan menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Sang Dewi lalu pergi menghilang tanpa ucapkan kata pamit, meninggalkan Samsuri bersama benda yang akan menentukan masa depannya. Dipandanginya 1 sisir pisang emas yang kuning dan ranum itu, langsung terbayang-bayang wajah para wanita yang ia pikir layak untuk didekati dan dijadikan istri. Ada Mbak Yuli, wanita pemilik warung nasi dekat proyek yang memang belum menikah. Kecantikannya membuatnya menjadi primadona para pelanggan. Tapi selama ini tak ada yang berani mendekatinya. Wanita itu selalu bilang kalau dia hanya ingin menikah dengan orang kaya saja. Ada juga Yuk Menur, penjual jamu keliling langganan Warsi semasa hidup. Janda beranak 1 itu memang tidaklah cantik, tapi tubuhnya yang padat berisi membuat Samsuri sering curi-curi pandang. Dulu Yuk Menur pernah bercerita kalau dia ingin menikah lagi agar ada yang menafkahi. Kemudian ada si Indah, gadis ramah pelayan toko material langganan Samsuri. Keduanya sering bertukar canda. Pertemanan mereka yang sudah berlangsung cukup lama membuat Indah menjadi kandidat paling kuat di antara yang lainnya. Tapi harapan tinggal harapan.
Segalanya tak sesuai dengan keinginan. Setelah Samsuri bersiasat hingga ketiganya makan buah pisang itu, tak ada satupun dari mereka yang bilang kalau rasanya manis. Bayuli bilang, pisangnya sepet. Yuk Menur pun tak jauh berbeda, dan si Indah malah bilang kalau pisang itu masih mentah. Aneh bin ajaib. Padahal waktu Anissa diminta mencoba pisang itu sebelum ritual, dia bilang kalau rasanya manis seperti pisang matang pada umumnya. Tentu saja Samsuri jadi kelabakan. Siapa lagi yang harus dia coba? Kesibukannya selama ini hanya bergelut dengan pekerjaan khas dunia laki-laki, membuatnya tak terlalu banyak punya kenalan wanita. Siang itu, Samsuri melamun di depan meja makan. Hari itu dia enggan berangkat kerja. Anissa juga belum pulang sekolah, sedangkan Nini sejak tadi sibuk di dapur, entah apa yang dikerjakannya. Samsuri memandangi sisa pisang emas yang tergeletak di atas meja. Kulit pisang yang kini coklat kehitaman menandakan kalau buah itu sudah tak layak lagi untuk dimakan. "Maaf Pak, saya mau pamit jemput Anissa dulu," ujar Ninik usai melakukan tugasnya di dapur. Samsuri mengangguk tanpa ucapan sepatah kata pun. Nini heran melihat majikannya melamun sembari memandangi pisang yang busuk. "Maaf Pak, apa Bapak mau dibelikan pisang yang baru? Kalau mau, nanti sekalian saya belikan sepulang menjemput Anissa." Samsuri menggeleng. "Gak usah nih, lain kali saja. Ini, pisangnya tolong kamu buang saja." Samsuri menjawab dengan lesu. Nini menuruti apa yang majikannya minta. Samsuri lalu bangkit hendak masuk ke dalam kamar. Tapi dia jadi heran kalau melihat Nini yang sedang melakukan sesuatu sambil sembunyi-sembunyi di dapur. "Nih, kamu sedang apa?" Nini terkejut. Dia gelagapan lalu buru-buru menelan kunyahan makanan yang ada di dalam mulutnya. "Maaf Pak, tadi pisangnya ada yang masih bisa dimakan. Sayang kalau dibuang." Samsuri langsung terdiam. Dadanya berdebar-debar, benaknya seketika penuh dengan harap. Tapi dia juga sudah siap untuk kecewa. "Manis?" tanya Samsuri penasaran. Nini lantas mengangguk malu-malu. "Iya Pak, manis. Sayang yang lainnya sudah busuk." Jawaban Nini hampir membuat Samsuri melonjak kegirangan. Setelah ia bersusah payah mencari calon istri di luar sana, siapa sangka kalau ternyata sang calon justru ada di depan matanya. Ya sudah, sekarang lebih baik kamu jemput Anissa. Nanti keburu telat," sahut Samsuri sengaja bersikap biasa demi menutupi kegembiraannya. Nini mengangguk sambil mengulum senyum. Tampangnya yang biasa-biasa saja kini jadi cantik di mata Samsuri. Otaknya langsung berpikir bagaimana caranya agar Nini mau menikah dengannya. Dan sejak saat itu, Samsuri selalu memperlakukan Nini dengan istimewa. Bahkan beberapa kali Samsuri mengajak Nini jalan-jalan bertiga dengan Anissa. Nini pun terlihat senang. Samsuri tak tahu apakah Nini curiga dengan perlakuan yang berbeda itu, tapi Samsuri tak peduli anggapan Nini. Dia lebih peduli bagaimana caranya agar gadis itu mau menikah dengannya. Setelah berminggu-minggu mencoba mendekati Nini, akhirnya Samsuri pun sampai pada hari penentuan, hari di mana ia menyatakan cinta kepada Nini dan mengajaknya untuk berumah tangga. "Bagaimana nih? Apa kamu bersedia? Bukan untuk saya, tapi ya untuk Anissa. Dia itu butuh sosok seorang ibu, dan sepertinya Anissa itu cocok sama kamu," ujar Samsuri fasih lontarkan alasan yang memang sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari. "Maaf Pak, saya tidak bisa kasih jawaban sekarang. Saya masih harus berbicara dulu dengan ibu saya," balas Nini. Sebenarnya dia tak punya rasa apa-apa terhadap Samsuri, tapi dia sadar majikannya itu bisa membuatnya hidup jauh lebih baik. Samsuri mengangguk, memaklumi Ninik memang masih muda, usianya juga belum terlalu matang untuk mengambil keputusan besar. Tapi Samsuri tahu dia punya sesuatu yang tak mungkin Nini tolak. Harta kekayaan yang bisa menjamin kehidupannya. Namun setelah beberapa hari menunggu, Nini tak kunjung memberikan jawaban. Samsuri pun menjadi tidak sabaran. Bukan apa-apa, dia tidak mau kehabisan waktu. Akhirnya
Samsuri memutuskan untuk mengunjungi rumah Ninik. Berbagai macam buah tangan sengaja ia bawa. Dia ingin menunjukkan kalau dia benar-benar serius. Bu Sophia, saya sengaja datang kemari untuk menanyakan jawaban ini. Samsuri bertanya dengan sopannya. Bu Sophia dan Nini sejenak saling pandang. Nini lalu menunduk seolah menyerahkan jawabannya kepada sang ibu. Maaf, Pak Samsuri, kami sangat tersanjung dengan permintaan Bapak. Tapi, apakah Nini tidak terlalu muda? Saya takut setelah menikah nanti Nini malah membuat Bapak kecewa, ujar Bu Sophia. Samsuri tersenyum, lalu ia menegakkan duduknya. Wah, Kak Bu, biar masih muda, saya itu yakin Nini ini bisa menjadi istri dan juga ibu yang baik untuk Anissa. Lagi pula, Bu Sophia, tidak perlu khawatir. Saya siap menjadi imam dan juga pembimbing bagi Nini. Bu Sophia menghela nafas. Jawaban Samsuri sepertinya belum mampu meyakinkannya. Samsuri pun menyadari akan hal itu, lalu ia memberikan bujukan pamungkasnya. Kalau Nini mau menikah dengan saya itu berjanji akan selalu membahagiakannya. Dan saya juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibu sampai sembuh. Wajah Bu Sophia seketika berubah. Janji Samsuri terdengar cukup menggiurkan dan terlalu sayang untuk ditolak. Dia lalu melirik anaknya yang hanya bisa mengangkat bahu. Dia tahu keputusan kini mutlak berada di tangannya. Baik, Pak. Sebagai orang tua, saya sih sebenarnya setuju-setuju saja. Tapi ada baiknya kita dengar langsung jawaban dari Nini. Gimana, Dok? Apa kamu bersedia? Tanya Bu Sophia dengan tatapan mata penuh harap. Sejenak Nini terdiam. Dia tahu kalau ibunya ingin ia menerima pinangan itu. Sebenarnya dia pun tak merasa keberatan semenjak awal. Dia tak punya alasan untuk menolak. Ya, Samsuri adalah orang yang baik. Dia pun sudah akrab dengan Anissa. Selama ini yang membuatnya ragu hanyalah kekhawatiran akan omongan para tetangga. Iya, Pak, saya mau. Akhirnya Nini menjawab malu-malu. Samsuri menghela nafas lega. Ketegangannya telah berakhir, berganti dengan sukacita yang membuatnya tak henti-henti sunggingkan senyum. Pertemuan hari itu menjadi titik awal dari segalanya. Persiapan pun segera dilakukan, seolah sudah ditakdirkan segalanya berjalan dengan lancar tanpa halangan berarti. Undangan disebar, pernikahan tak lama lagi akan digelar. Sebuah perhelatan yang jelas akan menyita perhatian semua orang yang ada di sekitarnya. Nini dan juga ibunya kini nampak bahagia. Mereka masih tidak menyangka kalau sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga Samsuri, orang kaya baru yang kini punya nama di kampung itu. Meskipun banyak yang menyindir kalau mereka mata duitan, tapi mereka seolah tak peduli. Segala tuduhan miring itu mereka anggap hanya ungkapan rasa iri dari orang-orang yang dengki dengan keberuntungan mereka. Memangnya mereka tahu apa? Orang-orang itu tak tahu kalau Nini lebih butuh sosok Samsuri sebagai pelindung ketimbang penyandang dana. Toh selama ini Nini tidak menganggur. Samsuri juga yang lebih dulu mengajak Nini untuk menikah. Lagi pula meskipun masih muda, tapi Nini sudah cukup umur untuk menikah. Jadi tunggu apa lagi? Dan kalau memang dia ditakdirkan berjodoh dengan duda kaya, lantas masalahnya di mana? Hingga akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pagi itu Nini terlihat cantik dalam balutan kebaya putih dengan riasan wajah sederhana. Padahal dia semalaman tak bisa tidur akibat terlalu tegang menantikan hari pernikahannya. Akad nikah pun akhirnya dimulai. Begitu banyak tamu yang hadir menyaksikan hari bersejarah bagi Nini. Momen berharga yang tak akan bisa ditukar dengan apapun. Air matanya meleleh saat mendengar Samsuri mengucapkan kalimat ijab kabul. Dan teriakan kata sah dari para saksi langsung membuat air mata Nini mengalir tak terbendung. Hari itu dia resmi menjadi seorang istri. Lalu tibalah di malam pertama. Jantung Nini berdebar kencang saat Samsuri mulai menyentuhnya. Nini, gadis yang polos, selama ini dia belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun.
Singkat cerita, setelah keduanya memadu kasih untuk yang pertama kali, Samsuri pun langsung tertidur di samping Nini, sementara Nini masih berbaring sembari melamun memandangi langit-langit rumah. Apa yang dilaluinya tadi bersama suaminya jelas merupakan pengalaman baru. Tapi di sini Nini sedikit heran. Segalanya tak seperti yang ia bayangkan. Suaminya tadi hanya menjamah ala kadarnya, bahkan terkesan ogah-ogahan tanpa gairah. Apalagi kejantanan suaminya tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apakah suaminya impoten? Tapi kenapa bisa punya anak? Segala pertanyaan itu akhirnya hanya bisa ia simpan di dalam hati. Ia beranggapan kalau suaminya mungkin terlalu lelah hingga kehilangan selera. Nini pun memutuskan untuk tidur karena sebenarnya ia juga lelah. Lewat tengah malam, Nini mendadak terbangun. Tapi di situ ia hanya sendiri, suaminya tak ada di sampingnya. Mas Samsuri kemana? Mungkin ke kamar mandi. Begitulah terkan Nini dalam hati. Nini kembali memejamkan mata. Namun matanya kini kembali terbuka. Begitu ia mencium aroma wangi yang aneh, seperti bau pisang matang yang berpadu dengan aroma vanili, Nini bangun dari rebahnya. Lalu terkejut saat melihat ada seorang wanita cantik yang berdiri di sudut kamarnya. Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk? Tanya Nini terheran-heran. Kemarilah, mendekat, ucap wanita itu dengan lembutnya tanpa menghiraukan pertanyaan Nini. Dengan segala tanya dalam benaknya, Nini mendekat, memenuhi panggilan itu, dan entah mengapa ia tak kuasa menolak. Padahal dia sama sekali tidak mengenali wanita ini. Sebentar saja keduanya pun sudah berdiri begitu dekat. Aroma wangi itu kian santer tercium oleh Nini. Meskipun harum, namun membuat kepala Nini sedikit pusing. Wanita misterius itu terus sunggingkan senyum. Tapi bukan senyum, lebih mirip sebuah seringai. Ia memandangi Nini lekat-lekat sebelum akhirnya bertutur kata memberikan sebuah wejangan. Kamu sekarang sudah menjadi seorang istri. Layanilah suamimu dengan baik. Jangan pernah mengecewakannya. Nini tertegun. Ia tak mengerti mengapa wanita itu menasehatinya. Tapi lamunan Nini seketika buyar saat tangan wanita itu menyodorkan sesuatu. Makan? Pinta wanita itu kemudian. Hal itu jelas membuat Nini semakin kebingungan. Pisang? Batin Nini bertanya dalam diam. Dipandanginya sebutir pisang emas yang disodorkan padanya. Ayo makan. Ini demi kebaikanmu. Pinta wanita misterius itu setengah membujuk meskipun ragu. Namun Nini seperti tak kuasa untuk berkata tidak. Lagi pula, apa salahnya? Ini cuma pisang. Akhirnya tanpa banyak bicara, Nini melumat pisang itu pelan-pelan. Awalnya terasa manis, namun berangsur pahit. Sementara sang wanita cantik itu terus memperhatikan dengan tatapan penuh misteri. Rasa pahit dalam mulutnya perlahan membuat Nini mual. Isi perutnya seolah berontak minta keluar. Nini muntah, namun ia hanya memuntahkan angin. Kepalanya pusing, pandangannya mengabur, tangannya mencoba menggapai-gapai, berusaha mencari pegangan. Lalu ia ambruk. Nini terbangun saat mendengar azan subuh berkumandang. Dia kaget kalau mendapati dirinya tidur di ranjang berhiaskan bunga-bunga bersama seorang lelaki yang berbaring di sampingnya. Tapi kemudian dia sadar, lalu menertawai diri sendiri. Dia merasa konyol karena ia lupa kalau ia baru saja menikah. Tapi lantas ia maklum karena memang belum terbiasa. Lalu dia teringat dengan peristiwa aneh tadi malam. Tapi hatinya lega karena ternyata itu hanyalah mimpi. Namun dia heran, kenapa ia bisa mimpi seperti itu? Nini beranjak dari tempat tidur dengan hati-hati. Dia tak ingin suaminya terbangun. Dia lalu melangkah keluar kamar lantas tersenyum melihat sisa-sisa pesta pernikahannya kemarin. Sebuah lembaran baru dalam hidupnya kini siap untuk ditulis. Sekarang dia sudah menjadi istri sekaligus seorang ibu. Dan dia juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga barunya. Hari-hari berikutnya dijalani Samsuri dan juga Nini dengan segala romantikanya. Meski awalnya sedikit kaku, tapi keduanya saling menyesuaikan diri dan berusaha menumbuhkan rasa cinta yang sejatinya belum mereka punya. Samsuri pun berusaha menepati janji. Dia memanjakan Nini dan selalu menuruti apa yang Nini minta. Nini pun membalas dengan perlakuan yang sama.
Dia seolah ingin menunjukkan kalau Samsuri tak salah pilih. Samsuri pun juga tak lupa membiayai pengobatan ibu mertuanya sampai pada akhirnya wanita itu sembuh. Semua itu membuat Nini dan ibundanya bersyukur, merasa beruntung menjadi bagian dari keluarga Samsuri. Tanpa terasa, sudah 1 tahun Nini dan Samsuri membina rumah tangga. Tapi selama itu pula, Nini menemukan beberapa kejanggalan pada diri suaminya. Sejak hari pertama menikah, Samsuri terbilang jarang menggaulinya, tapi begitu ada kesempatan, Samsuri tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu membuat Nini semakin yakin kalau suaminya menderita lemah syahwat. Dia jelas kecewa, tapi dia tak berani mengutarakan kekecewaannya karena takut suaminya tersinggung lalu akan memicu pertengkaran. Ada lagi kejanggalan yang lain. Nini kerap bermimpi bercinta hebat dengan sang suami, tapi walaupun hanya mimpi, rasanya begitu nyata. Bahkan setiap bangun dari mimpinya itu, Nini merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal dan alat vitalnya terasa lain, seperti ada yang mengganjal. Tapi lagi-lagi, dia tak berani menceritakan semua itu kepada Samsuri. Nini menganggap jika semua itu hanyalah masalah kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Tapi tidak dengan ibunya. "Dok, kamu kok belum hamil-hamil juga ya?" tanya sang ibu pada satu kesempatan. "Dok tahu bu, mungkin memang belum dikasih sama Allah. Sabar aja ya bu," jawab Nini sengaja menutup-nutupi. Rupanya selama ini dia tidak menceritakan pada ibunya tentang kelemahan Samsuri. "Ibu sih tidak yakin kalau omonganmu benar. Ibu khawatir kamu itu bermasalah. Apa kamu tidak mau periksa ke dokter?" tanya Bu Sophia. Dia yang tak tahu duduk permasalahannya malah menduga kalau anaknya itu mandul. "Tidak perlu bu, untuk apa? Aku yakin kok kalau aku baik-baik saja. Mungkin aku cuma belum dipercaya Allah untuk punya momongan," jawab Nini lagi. Bu Sophia terdiam sambil menghela nafas. Ya, ucapan putrinya terdengar bijak dan juga dewasa, tapi hal itu tak lantas membuatnya puas. Bukan apa-apa. Dia tak sabar, ingin segera menimang cucu. Dia tak bisa pasrah begitu saja dengan keadaan, lalu memutuskan untuk ambil tindakan. Hari itu, tanpa sepengetahuan Nini, Bu Sophia mencoba mengutarakan kegelisahannya pada Samsuri. Kalau memang Nini tak berani bilang, biar dia sendiri yang maju. "Maaf Pak Samsuri, Bapak dan Nini kan sudah menikah lebih dari 1 tahun, tapi Nini belum hamil juga. Saya takut ada masalah sama Nini. Apa tidak sebaiknya Nini dibawa periksa ke dokter?" Bu Sophia bertanya dengan pilihan kalimat yang hati-hati. Dia begitu menghormati Samsuri hingga tak mau menyinggung perasaannya. Bahkan saking hormatnya, Bu Sophia memanggil Samsuri dengan sebutan Pak, meskipun Samsuri sudah jadi menantunya. Samsuri tersenyum sewajar mungkin agar tak terlihat dipaksakan. Dia tahu cepat atau lambat Nini dan ibunya akan menanyakan hal itu. "Saya rasa tidak perlu bu. Saya yakin kok kalau Nini itu baik-baik saja. Ibu yang sabar ya. Saya paham kalau ibu ini ingin cepat-cepat punya cucu. Kita serahkan saja semuanya pada yang kuasa ya," jawab Samsuri coba memberikan ketenangan. Bu Sophia hanya diam sambil manggut-manggut. Meski dia tak puas, tapi dia tak berani memaksa, lalu memilih untuk pamit membawa kekecewaannya. Lain halnya dengan Samsuri. Kunjungan ibu mertuanya tadi membuatnya berpikir ulang akan sesuatu. Selama ini dia memang sengaja tak mau menanam benihnya kepada rahim Nini karena ia masih trauma akan kehilangan bayi. Tapi kali ini dia putuskan untuk mengubah hal itu demi menghapus segala kecurigaan. Akhirnya, ketika sang Dewi datang untuk yang kesekian kali, Samsuri pun melayaninya tanpa menggunakan karet pelindung. Dan seperti yang sudah diduga, beberapa bulan berselang, Nini dinyatakan hamil. Bu Sophia jelas gembira, Nini pun tak kalah senangnya, walau dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa ia hamil padahal jelas-jelas suaminya kehilangan kemampuan. Tapi Nini tak ingin mempermasalahkan hal itu. Dia anggap ini adalah sebuah anugerah yang semestinya disyukuri timbang menduga yang bukan-bukan. 9 bulan pun berlalu tanpa terasa.
Tibalah waktu yang dinanti-nantikan. Hari itu sang bayi lahir dengan tangisan yang amat keras. Semua orang berucap syukur, terutama Bu Sophia. Impiannya untuk bisa menimbang cucu akhirnya bisa terwujud. Anissa pun ikut senang. Setelah sekian lama, akhirnya dia punya adik lagi. Hari demi hari, bayi laki-laki itu pun tumbuh sebagaimana mestinya. Curahan kasih sayang yang teramat besar dari orang-orang di sekitarnya membuat anak itu tak ubahnya putra mahkota. Tapi setelah beberapa bulan, anak itu kerap menangis tanpa sebab. Nini dan ibunya jadi khawatir, lalu membawa anak itu pergi ke dokter karena takut ada masalah. Tapi setelah anak itu diperiksa, tak ditemukan kejanggalan apapun. Jelas, Nini dan ibunya menjadi bingung, tapi tidak dengan Samsuri. Samsuri yakin kalau anaknya menangis karena bisa merasakan kehadiran Sang Dewi. Andai saja anak itu sudah bisa bicara, mungkin dia akan menceritakan apa yang sudah dilihatnya, sama seperti Anissa dulu. Tapi mau bagaimana lagi? Tak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya berharap anak itu perlahan bisa tenang seiring ia tumbuh besar dan tak mampu lagi merasakan kehadiran Sang Dewi. Anissa pun begitu. Namun hal itu tentu saja tak berlaku bagi Bu Sophia dan juga Nini. Mereka yang memang tak tahu penyebab sebenarnya akhirnya berniat mengundang seorang paranormal karena khawatir jika anak itu diganggu makhluk halus. Samsuri pada awalnya keberatan, tapi akhirnya ia setuju. Dia pikir apa salahnya? Toh dia yakin paranormal itu tak akan bisa menemukan apa-apa karena saat ini bukanlah waktu kunjungan Sang Dewi. Apa hari ini Ki Kusumo jadi datang? Tanya Samsuri pada Nini pagi itu di meja makan. Rencananya begitu, Mas. Mungkin nanti agak siang, jawab Nini sembari menuang air dalam gelas. Samsuri mengangguk paham. Oh ya sudah, tapi aku ndak bisa nemani lo. Aku punya kerjaan. Bisa-bisa malah pulang malam. Nini pun mengiyakan, meskipun sebenarnya dia berharap Samsuri bisa ikut menyaksikan. Tapi Nini tahu kalau suaminya orang yang super sibuk. Siang itu, Ki Kusumo akhirnya datang bersama Bu Sophia. Lelaki tua berjanggut putih itu langsung memasang wajah tegang ketika ia baru menginjakan kakinya di teras rumah. Kenapa Ki? Tanya Bu Sophia, sementara Nini hanya diam tanpa berani bicara. Ah, gak apa-apa. Ki Kusumo menggeleng, lalu menjejakkan kaki kanannya ke lantai sebanyak 3 kali. Kemudian ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu diikuti Bu Sophia dan Nini. Mata Ki Kusumo jelalatan memandangi setiap sudut ruangan. Hidungnya kembang kempis, sementara mulutnya komat kamit merapal sesuatu. Di mana anaknya? Tanya Ki Kusumo. Nini yang sejak tadi diam lalu menjawab sambil menunjuk. Di sana Ki, tapi anaknya lagi tidur. Kemudian ketiganya berjalan beriringan menuju kamar yang Nini maksud. Setibanya di depan kamar itu, Nini membuka pintunya lebar-lebar. Nampak sang bayi yang tengah tertidur pulas di peraduannya. Mata Ki Kusumo kembali jelalatan, memperhatikan setiap sudut kamar. Tatapannya begitu tajam. Hidungnya lagi-lagi kembang kempis. Selain anak ini, siapa lagi yang tidur di sini? Tanya Ki Kusumo pada Nini yang ada di sebelahnya. Ada kakak perempuannya, tapi dia belum pulang sekolah, jawab Nini. Ki Kusumo lalu melirik ke arah lain. Lelaki tua itu kemudian berbalik badan sambil mengendus-ngendus seolah sedang membaui sesuatu. Sementara itu Bu Sophia dan Nini hanya diam memperhatikan Ki Kusumo lalu melangkah menuju ke arah yang lain. Namun tak lama kemudian langkahnya terhenti. Pandangannya kini tertuju pada kamar yang paling besar. Kalau itu kamar siapa? Kalau itu kamar saya dan suami saya. Boleh saya masuk ke sana? Boleh, boleh Ki. Nini lalu mengantarkan Ki Kusumo menuju kamar yang dimaksud. Nini lalu membuka pintunya untuk Ki Kusumo. Tapi kali ini lelaki tua itu langsung tersurut mundur. Kenapa Ki? Bahaya. Ini sangat bahaya. Bahaya apa Ki? Dari sini saja saya bisa merasakan kalau kamar ini sering didatangi iblis. Iblis? Iblis yang bertanduk gitu Ki? Hah?
Iblis bisa menyerupai apa saja. Itu salah satu kelebihannya untuk menjerumuskan manusia. Lalu, dari tempatnya berdiri, Ki Kusumo coba menyapu pandangan ke dalam kamar itu, kemudian matanya tertuju pada bingkai foto yang terpajang di dinding kamar. Kalau itu foto siapa? Ah, kalau itu suami saya, Ki. Ki Kusumo menatapi foto itu dengan tajam, penuh fokus. Wajahnya amat serius. Mulutnya kembali komat kamit, kemudian diakhiri hela nafas yang panjang. Ayo, saya mau bicara. Ajak Ki Kusumo kepada Nini dan Ibu Sophia sembari melangkah ke ruang tamu. Kini, ketiganya sudah duduk saling berhadapan-hadapan. Wajah Nini dan Bu Sophia nampak tegang. Sementara Ki Kusumo sesaat melirik kamar tadi sebelumnya akhirnya mulai bicara. Tempat ini sering didatangi iblis. Itulah sebabnya anak itu sering menangis. Anak seusia dia memang masih peka. Ya Allah, apa iblisnya bisa diusir, Ki? Atau setidaknya dicegah supaya tidak datang lagi? Tanya Bu Sophia. Andai saja bisa, tapi tidak semudah itu. Iblis itu sepertinya datang karena sebuah perjanjian. Dengan begitu, dia tidak bisa diusir ataupun dicegah. Dahi Nini seketika berkerut hingga Alisa bertaut, ibunya pun juga sama bingungnya. Perjanjian? Perjanjian apa, Ki? Kami tidak mengerti. Nini kembali bertanya. Ia penasaran. Pesugihan, jawab Ki Kusumo singkat penuh keyakinan, membuat Nini dan Bu Sophia seketika terperangah. Apa? Pesugihan? Serius, Ki? Lalu siapa yang melakukannya? Tanya Nini lagi. Orang yang ada di foto itu. Maksudnya suami saya? Ya, sepertinya orang itu sudah membuat perjanjian dengan iblis. Ini sangat berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya, terutama kamu. Karena kamu sepertinya sudah terikat. Nini dan ibunya seketika saling pandang tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang baru saja mereka dengar sungguh jauh di luar dugaan mereka, bahkan dugaan paling liar sekalipun. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Bu Sophia ganti bertanya. Pergi dari sini. Tinggalkan orang itu kalau mau selamat. Saya yakin perjanjian itu meminta tumbal. Saya duga sudah ada yang menjadi korban. Mendengar Ki Kusumo menyebut-nyebut korban, Nini langsung teringat akan mendiang dari Bu Warsi dan juga anaknya yang sudah tiada. Apa mereka yang sudah Ki Kusumo maksud? Saya tahu kalian pasti terkejut, tapi percayalah, nyawa kalian dalam bahaya. Jadi saran saya, cepatlah menyingkir dari sini, kata Ki Kusumo kembali mengingatkan. Menjelang maghrib, Samsuri pun pulang, tapi dia jadi heran kala mendapati rumahnya sepi dan terlihat berantakan. Nek, Nenek, Samsuri memanggil-manggil, namun tak ada jawaban. Yang ada malah Anissa yang keluar kamar dengan masih menggunakan seragam sekolah. Loh, kamu kok udah ganti baju? Mama Nini mana? Nggak tahu, Pak. Dari tadi nggak ada orang. Mama Nini sama Dede Bayu nggak ada. Nisa tadi nyusul ke rumah Nenek Pia, tapi pintunya dikunci. Ya udah, Nisa balik lagi. Dahi Samsuri sampai berkerut saking herannya, kemana mereka? Lalu ia coba menghubungi ponsel Nini tapi tak tersambung. Bu Sophia pun sama saja, tak ada respon sama sekali. Nisa, kamu ganti baju dulu sana. Kamu sudah makan belum? Sudah, Pak. Ya sudah, kamu tunggu di rumah ya. Bapak mau nyusul Mama Nini dulu. Anissa mengangguk lalu menuruti perintah bapaknya. Samsuri bergegas naik sepeda motor lalu memacunya menuju rumah Bu Sophia. Tapi setibanya ia di sana, Samsuri mendapati rumah itu nampak sepi. Pintunya pun terkunci, lampunya mati, membuatnya semakin bingung. Kemana Nini dan ibunya? Di tengah kebingungannya itu, seorang tetangga pun datang menghampiri. Pak Samsuri, kenapa? Kok kelihatannya bingung begitu? Tanya orang itu. Saya sedang cari Nini, Bu. Ibu tahu dia kemana? Wah, saya tidak tahu, Pak. Tapi tadi siang saya lihat Nini sama Bu Sophia itu pergi buru-buru sambil bawa tas besar gitu. Bayi juga diajak.
Memangnya mereka tidak bilang mau kemana? Deg, dada Samsuri seketika berdebar kencang. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tak beres. Ah, ya sudah Bu, terima kasih ya, ucap Samsuri pamit lalu pergi meninggalkan tempat itu. Samsuri termenung di ruang tamu. Sudah 2 minggu ini, Nini dan Bu Sophia tak ada kabar beritanya. Kemana mereka? Samsuri benar-benar bingung dibuatnya. Lalu datanglah Anissa menghampiri. Wajah anak itu terlihat sedih. Pak, Mama Nini sama Dede Bayu kemana sih? Tanya anak itu. Samsuri meraih tangan Anissa, kemudian membelai-belai rambutnya. Kan sudah Bapak bilang, Mama Nini sama Dede Bayu itu lagi pergi ke rumah saudara. Nenek Sophia juga ikut. Memangnya kenapa sih? Kok lama banget sih Pak? Kita susul aja yuk, pinta Anissa dengan wajah memelas. Gak usah, tempat itu jauh, jauh banget. Kamu tunggu aja ya, mereka pasti pulang, jawab Samsuri sembari paksakan senyum. Anissa menunduk lesu lalu berbalik badan masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan sang ayah yang hanya bisa memandangi dengan tatapan iba. Samsuri sedih. Setiap hari Anissa selalu menanyakan tentang ibu dan juga adiknya. Anak itu benar-benar kesepian. Berulang-ulang kali Samsuri memberikan jawaban yang coba menenangkan, padahal dia sendiri cemas dalam ketidakpastian. Siang itu, Samsuri sengaja duduk di warung kopi menunggu Anissa pulang sekolah. Sejak Nini pergi tanpa kabar, dia terpaksa libur kerja karena harus mengurus Anissa. Untungnya, dia sekarang sudah menjadi pemborong, hanya perlu mengontrol pekerjaannya dari jauh tanpa harus turun lapangan. Jadi, walaupun dia di rumah, semua urusan tetap berjalan lancar. Karena segala pekerjaan sudah jadi tanggung jawab para mandor. Sejak tadi, Samsuri cuma melamun. Suara berisik di sekitarnya tak ia hiraukan, hingga dia pun terkejut saat ada tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Halo bos, apa kabar? Samsuri seketika menoleh. Ya, ada Gino dan Panjul yang kini berdiri di belakangnya lalu duduk mengapit di kanan dan kiri sambil cengengesan. Mana aja bos? Lama gak kelihatan. Sekarang sudah jadi orang sukses ya. Sapa Gino berbahasa basi. Samsuri hanya tersenyum. Baginya itu sudah cukup sebagai jawaban. Di saat seperti ini, kedatangan dua preman tengik ini bukanlah sesuatu yang ia butuhkan. Tumben bos ngopi di sini, tanya Panjul dengan mulut yang bau alkohol. Lagi nunggu Anissa pulang sekolah. Samsuri menjawab ogah-ogahan. Oh gitu. Ya sudah, kita temenin ya. Mbak, minta kopinya 2, sekalian rokok. Nanti biar bos yang bayar. Teriak Panjul pada sang pelayan warung. Samsuri kaget, lalu hanya bisa menggerutu dalam hati. Dengar-dengar, istri sampean minggat ya. Tiba-tiba Panjul bertanya seenak jidat. Samsuri langsung mendelik. Ucapan Panjul seketika membuat telinganya merah. Tapi dia mencoba untuk menahan emosinya. Tak ada gunanya meladeni orang mabuk itu. Tahu dari mana? Wah, sudah rame bos. Orang-orang itu ngomongin sampean. Memangnya bos nggak tahu? Sambar Gino yang duduk di kiri. Samsuri hanya terdiam. Dia memang benar-benar tak tahu jika dirinya sudah menjadi bahan perguncingan. Lalu Gino menepuk-nepuk pundak Samsuri, bak sahabat sejati yang penuh perhatian. Udahlah bos, gak usah dipikirin. Mending cari istri baru. Yang gacul, Panjul langsung acungkan jempol tanda sepakat. Cocok. Buat apa bingung-bingung? Mending kawin lagi bos. Samsuri benar-benar tak suka atas banyolan mereka. Lalu ia menjawab dengan ketus. Saja kalian kalau ngomong. Kalian pikir cari istri itu gampang? Gino spontan mundurkan kepala dengan wajah mencibir. Oh, kata siapa susah? Itu soal kecil bos. Kalau bos mau, kita itu bisa carikan istri buat bos. Yang penting ada komisinya. Yang gajul, Panjul langsung menyambar tak mau kalah. Oh iya bos, kalau masalah perempuan serahkan sama kita. Kita itu punya banyak kenalan. Bos mau yang gimana? Perawan atau janda? Samsuri benar-benar sudah tak tahan dengan candaan mereka yang konyol. Ia lalu berdiri hendak beranjak pergi, tapi Gino dan Panjul coba menahan. Mau kemana bos? Buru-buru amat. Itu Anissa sudah keluar kelas.
Oh gitu. Oke bos, makasih yo buat kopi sama rokoknya. Saud Gino sambil cengar-cengir. Samsuri bergegas keluar setelah sempat membayar sembari bersungut kesal. Bisa-bisanya dia bertemu dua orang itu di sini. Minta traktir lagi, sialan. Akan tetapi, semenjak pertemuan itu, ucapan Gino dan Panjul selalu terngiang-ngiang. Apa iya, mereka bisa carikan istri, bukannya mau merendahkan, tapi dengan tampang mereka yang seperti itu, bukankah mereka harusnya dijauhi wanita? Tapi Samsuri tak mau menilai buku dari sampulnya. Mungkin saja ucapan mereka benar. Bisa jadi Gino dan Panjul memiliki banyak kenalan karena pergaulan mereka yang cukup luas. Jauh lebih luas dari dirinya yang selama ini hanya berkutat di rumah dan proyek saja. Pada akhirnya, Samsuri pun tertarik untuk bisa membuktikan ucapan dari Gino dan Panjul bukan untuk minta dicarikan istri, tapi seorang pembantu. Jujur saja, dia kewalahan untuk mengurus Anissa seorang diri. Sebenarnya kalau cuma seorang pembantu, Samsuri bisa mencari sendiri. Tapi kalau memang ada yang bisa bantu carikan, kenapa tidak? Perkara komisi bukan masalah. Keesokan harinya, Gino dan Panjul datang ke rumah Samsuri. Setelah sempat dihubungi sebelumnya, seperti biasa, mereka datang sambil cengengesan, mungkin karena tahu bakal dapat uang. Lain ceritanya, kalau untuk menagih hutang, mereka pasti datang dengan wajah yang garang. Wah, kenapa cuma minta dicarikan pembantu, bos? Kenapa nggak sekalian istri aja? Tanggung bos, kelakar Gino. Samsuri tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia mulai terbiasa dengan ucapan Gino dan Panjul yang ceplas-ceplos tanpa dipikir dulu. Sekarang itu, saya itu cuma butuh pembantu. Carikan perempuan yang rajin. Tua, muda, gak masalah. Yang penting dia mau tinggal di sini. Siap bos, saut Gino dan Panjul nyaris bersamaan. Samsuri lalu memberikan uang sebagai upah awal. Gino dan Panjul pun menerimanya dengan senyum sumringah. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Gino dan Panjul datang bersama seorang perempuan setengah baya. Bos, ini namanya Mbak Tarti. Dia siap jadi pembantu dan juga siap untuk tinggal di sini, ujar Panjul memperkenalkan wanita itu dengan bangganya. Samsuri manggut-manggut. Dalam hati ia salut dengan kerja Gino dan Panjul yang cekatan. Andai saja mereka bukan berandalan, mungkin mereka bisa menjadi pekerja yang baik. Lalu setelah tanya ini dan itu, Samsuri akhirnya merasa cocok dan ia menerima Mbak Tati untuk bekerja di rumahnya. Samsuri lega, satu permasalahan kini sudah teratasi. Tetapi baru bekerja 1 minggu, Mbak Tarti mendadak minta berhenti. Samsuri jelas bingung dan menanyakan penyebabnya. Tapi Mbak Tarti hanya menjawab kalau ia merasa tidak betah. Tapi ini kan baru seminggu Mbak Tarti. Akhirnya Samsuri pun hanya bisa pasrah. Dia tak bisa memaksa meski ia kecewa. Lagi-lagi dia harus memulainya dari nol. Lalu ia pun kembali menghubungi Gino dan Panjul. Kalian gimana sih? Itu Mbak Tarti katanya siap kerja, tapi baru seminggu sudah minta berhenti. Sorry bos, sorry. Dia itu kemarin telepon saya. Katanya dia itu takut. Takut apa? Katanya rumahnya si bos ini sarang setan. Enak aja, sembarangan aja kalau ngomong. Beneran dia bilang gitu. Iya bos, saya sih nggak percaya. Masa iya rumah bagus begini dibilang sarang setan? Ngaco, memangnya rumah hantu Darmo. Ya sudah, sekarang kalian cari lagi. Tapi kali ini cari yang benar. Siap bos. Seusai menutup sambungan telepon, Samsuri langsung termenung. Kenapa Mbak Tarti bisa bilang begitu? Apakah dia tahu kalau rumah ini sering didatangi Sang Dewi? Samsuri pun jadi menyesal karena sudah merasa kecolongan. Mbak Tarti yang tampangnya biasa saja ternyata memiliki kelebihan. 2 hari kemudian, Gino dan Panjul kembali datang dengan membawa seorang wanita berusia 30 tahunan. Usianya mungkin beberapa tahun lebih muda daripada Samsuri. Nah bos, ini namanya Sri. Oh kalau yang ini lain bos, dia itu tidak takut sama setan, ujar Panjul dengan kelakarnya yang ajaib. Samsuri hanya bisa mesem-mesem lalu memulai wawancara kerja dengan si Sri. Kamu sudah siap kerja? Hah? Siap tinggal di sini? Siap pak, tidak masalah. Oh bagus, sudah izin sama suami? Wah, saya sudah tidak punya suami pak, sudah meninggal suami saya. Makanya saya sekarang yang cari duit.
Oh, gitu. Sudah punya anak? Sudah, Pak. Cuma satu. Kebetulan tahun ini masuk pesantren di kampung. Oke, nggak ada masalah kalau begitu. Oh ya, satu lagi. Apa kamu bisa lihat setan? Ya enggak lah, Pak. Bapak ini ada-ada aja. Maaf, bercanda. Sri akhirnya diterima oleh Samsuri. Gino dan Panjul pun segera meminta upah. Tapi kali ini mereka meminta lebih. "Hah, kok minta tambah?" tanya Samsuri ketus. Loh, yang ini lain, bos. Coba lihat. Mana masih muda, putih, montok, janda lagi. Ngerti kan maksud saya? Samsuri spontan ikut tertawa, tapi memang benar perkataan Gino Sri memang berbeda. Dia lebih pantas menjadi bintang iklan ketimbang menjadi pembantu, tapi untuk jadi istri belum tentu. Tanpa terasa, 2 bulan sudah Sri bekerja di rumah Samsuri. Wanita itu ternyata sangat rajin dan juga cekatan. Samsuri senang. Anissa pun ikut senang, meskipun dia masih sering menanyakan tentang keberadaan ibu dan juga adiknya. Samsuri sebenarnya juga punya kegelisahan yang sama. Ini sudah 3 bulan, tapi belum juga ada kabar dari Nini dan ibunya. Kemana sebenarnya mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah sering Samsuri memikirkan segala kemungkinan, tapi kedatangan Kiku Sumo waktu itu jadi kecurigaan yang paling menjurus. Samsuri curiga kalau Nini dan ibunya entah bagaimana akhirnya tahu kalau ia melakukan pesugihan lalu memilih untuk menyingkir. Berdasarkan dugaan itu, Samsuri yakin kalau Nini dan ibunya tak akan pernah kembali. Lalu, apa dia kecewa? Tentu tidak, persetan dengan mereka. Tapi imbasnya, mau tak mau, Samsuri harus menikah lagi. Tapi sialnya, dia kini tak punya banyak waktu. Mau menikah dengan siapa? Di mana ia harus mencarinya? Akhirnya, Samsuri memilih untuk kembali meminta bantuan terhadap Gino dan Panjul. Walau dia sebenarnya malu, tapi ia tak punya pilihan lain. Dia rela menanggung malu demi segera mendapatkan istri baru. Tapi setelah berkali-kali dihubungi, Gino dan Panjul malah tak ada respon. Samsuri jadi kesal sendiri. Dasar manusia-manusia kardus. Saat dibutuhkan malah tidak ada. Tapi giliran gak butuh, mereka muncul di mana-mana. Permisi, Pak, ini kopinya. Sri datang sambil membawakan secangkir kopi. Samsuri hanya diam. Ia masih terbawa emosi. Tapi melihat tampilan Sri yang segar sehabis mandi, emosi Samsuri seketika mereda. Langsung terbersit sesuatu dalam benaknya. Sri, duduk sebentar. Temani saya ngobrol. Sri mengiyakan, lalu ia duduk sambil memeluk nampan. Tapi dia langsung menunduk saat Samsuri memperhatikan dirinya. Kenapa, Pak? Apa ada yang salah? Wah, enggak apa-apa. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menjanda? Hampir 3 tahun, Pak. Gak pengen nikah lagi? Pengen, Pak. Tapi kan belum ketemu yang cocok. Loh, memangnya kamu mau cari yang gimana? Saya sih nggak neko-neko, Pak. Yang penting orangnya baik dan bertanggung jawab. Sebenarnya dulu sudah ada 2 orang yang ajak saya nikah, tapi brengsek semua. Brengsek? Brengsek gimana? Ada berjaga, tapi pemalas, nggak mau kerja, cuma mau morotin saya aja. Ada lagi juragan beras, tapi orangnya kasar, suka mukuli. Ya ampun, kasihan banget kamu. Ngomong-ngomong, kamu kenal Gino sama Panjul di mana? Saya kenal mereka itu dari si Bambang. Yaitu loh, berjaga yang malas tadi. Bambang itu temannya Gino. Oh gitu. Sejenak suasana menjadi hening karena Samsuri tak tahu lagi harus bicara apa. Akhirnya Sri pun pamit ke dapur. Maaf, Pak, kalau ndak ada lagi yang mau ditanya, saya mau cuci piring dulu. Ya wis, silakan. Tunggu dulu. Nanti selesai cuci piring tolong belikan saya pisang emas ya. 1 sisir saja. Pisang emas? Buat apa, Pak? Bukan Bapak bilang tidak suka makan pisang? Bukan buat saya, tapi buat Anissa. Baik, Pak, nanti saya belikan. Sri pun akhirnya pergi meninggalkan Samsuri dalam lamunannya. Tapi wanita itu tak tahu kalau majikannya itu berniat untuk menjadikannya sebagai istri. Singkat cerita,
Setelah mendapatkan pisang itu, malam itu juga Samsuri melakukan ritual minta restu. Dia sengaja melakukannya lewat tengah malam setelah Anissa dan Sri tidur agar tak mengundang kecurigaan. Lalu setelah 1 jam lebih bersemedi, sang Dewi pun muncul dengan tampilan yang tentu saja memanjakan mata Samsuri yang sudah lama hasratnya tertahan hanya bisa menelan ludah. "Kamu mau menikah lagi?" "Ya, istriku minggat. Aku udah tahu kenapa." "Istrimu sudah tahu. Dia memang sengaja pergi meninggalkanmu. Tapi dia akan menerima akibatnya." Samsuri tercekat. Ya, sang Dewi baru saja melontarkan sebuah ancaman, tapi dia tak peduli. Nini memang layak mendapatkannya. Sang Dewi pun pada akhirnya memberikan restu. Tak lupa pula dia menjilati pisang emas itu agar bisa menjadi pisang ajaib sebagai media untuk memilih istri. Pukul 3 dini hari, ritual pun usai. Matahari masih beberapa jam lagi muncul, tapi Samsuri sudah tak sabar untuk memberikan pisang itu kepada Sri. Beberapa jam kemudian, azan subuh berkumandang. Suara kucuran air di dapur menjadi pertanda kalau Sri sudah bangun dan memulai aktivitas rutinnya. Samsuri yang sejak tadi tak bisa tidur, ingin segera memberikan pisang itu kepada Sri untuk dicobanya. Tapi akhirnya dia tahan niatnya itu karena takut justru akan mengundang pertanyaan. Masa iya di pagi buta seperti ini orang disuruh makan pisang? Sekitar jam 7 pagi, Samsuri keluar dari dalam kamarnya. Selesai mandi dan berpakaian, dia pun siap untuk sarapan. Sri datang dengan sepiring nasi goreng yang masih panas. Sejenak, Samsuri diam sambil memperhatikan gerak-gerik Sri, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan siasatnya. "Sri, kamu itu kemarin beli pisangnya di mana?" Di kios buah, Pak." "Memangnya kenapa ya?" "Kayaknya masih mentah." "Wah, masa iya, Pak?" "Coba saja kalau Anda percaya." Sri lalu mencabut 1 butir pisang, kemudian memakannya sementara Samsuri menunggu harap-harap cemas. "Enggak, Pak. Ini sudah mateng kok. Manis." "Masa iya? Coba satu lagi." Sri pun buru-buru melakukan apa yang Samsuri minta, lalu ia kembali memberikan komentar. "Manis, Pak." Samsuri tersenyum. Pada akhirnya, Samsuri berhasil memikat Sri dan berhasil mengajaknya untuk menikah. Ia melirik Sri yang duduk manis bersanding dengannya di pelaminan. Hari ini, mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Sembari memandangi wajah Sri, Samsuri mengenang kembali hari-hari di mana ia mendekati. Samsuri tak menyangka kalau Sri begitu mudah diambil hatinya. Tapi sejak awal Samsuri sudah yakin kalau Sri bakal menerima pinangannya. Bukannya ia mau sombong, Samsuri merasa jauh lebih baik ketimbang si Bambang, sang pemalas itu, ataupun juragan beras yang kasar. Setelah pesta pernikahan usai, kedua mempelai telah siap untuk menikmati malam pertama. Samsuri yakin Sri bakal terkejut begitu tahu kalau dirinya ternyata menikahi seorang lelaki lemah syahwat. Tapi di sini Samsuri sudah siap akan hal itu. Dia sudah siap dengan segala resikonya sejak hari pertama. Bahkan dia pun sudah siap jika Sri kecewa lalu kelak meminta pisah. Samsuri kini punya Gino dan juga Panjul, 2 cecunguk yang bisa diandalkannya untuk mencari pasangan baru. Tapi di luar dugaannya, malam pertama terlewati dengan mulus. Bahkan setelah 5 bulan menikah, Sri pun nampak biasa-biasa saja. Sebagai wanita yang sudah pernah merasakan sentuhan laki-laki dari suaminya terdahulu, dia tidak mengeluhkan keadaan itu. "Gak apa-apa kok, Mas. Aku gak kecewa. Aku itu menerima kamu apa adanya." Begitulah ucapan Sri setiap kali Samsuri gagal melakukan tugasnya. Sama halnya dengan masalah mimpi. Setelah tubuhnya berulang-ulang kali dipinjam sang Dewi untuk bercinta dengan suaminya sendiri, Sri malah berkelakar tentang kejadian yang dianggapnya sebagai mimpi itu. "Kalau bisa aku mau mimpi begitunya setiap hari." Begitu dia berseloroh. Semua itu tentu saja membuat Samsuri menjadi lega. Ya, Sri memang berbeda. Samsuri pun merasa beruntung sudah menemukan wanita yang ideal untuk menjalani pesugihannya.
Kini, Samsuri pun melewati hari-harinya dengan tenang. Dia bagaikan hidup di negeri dongeng, bahkan segalanya makin sempurna saat hartanya makin berlimpah karena dia yang selalu mendapatkan proyek baru yang datang silih berganti. Tapi di saat seperti itu, Samsuri justru teringat akan Nini dan juga anaknya. Kemana mereka? Hingga detik ini sama sekali tak terdengar kabar beritanya. Bahkan rumah Bu Sophia masih tetap kosong. Mereka bagai hilang ditelan bumi. Hingga pada suatu hari, Gino dan Panjul datang mengunjungi Samsuri di kediamannya. "Halo bos, apa kabar?" Wah, makin buncit aja perutnya. "Kayaknya susunya cocok nih," ucap Gino memberikan salam pembukanya yang khas. "Kabar baik, tumben malam minggu begini kalian datang kemari. Biasanya nongkrong di tempat karaoke." "Wah, enggak bos, lagi nggak punya duit. Bos kan tahu sendiri, kami sudah gak kerja lagi sama Juragan Karto. Dia itu sekarang miskin bos, duitnya habis buat berobat." Samsuri hanya tersenyum kala mendengar jawaban itu. "Sudah, duduk sini aja, temani saya ngobrol." Ketiganya pun lalu berbincang-bincang ditemani kopi dan cemilan. Sikap Samsuri pada Gino dan Panjul sudah melunak sejak kedua berandalan itu membawa Sri dalam kehidupannya. "Bos sudah dengar kabar belum?" tanya Panjul sembari membakar sebatang rokok. "Kabar apa?" "Nini, itu loh istri bos yang dulu. Katanya 1 bulan yang lalu dia tewas tertimpa pohon." "Innalillahi, serius?" "Iya bos, ternyata selama ini dia itu sama ibunya pindah ke Sumatera, tempat saudaranya yang transmigrasi di sana. Wah, waktu kejadian Nini sama anaknya itu sedang naik ojek. Tapi naas, mereka tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Tukang ojeknya selamat, tapi Nini sama anaknya tewas di tempat." "Ya Allah, tragis betul. Kalian tahu kabar ini dari mana?" "Kemarin itu ada saudaranya yang datang mau urus surat rumah. Rumah itu mau dijual. Soalnya waktu Nini meninggal, Bu Sophia shock berat sampai penyakitnya kumat. Wah, makanya sekarang dia itu lagi butuh biaya untuk berobat." Samsuri tertegun. Ia teringat kembali akan ancaman dari Sang Dewi kala itu. Apakah ini bukti dari ancaman itu? Samsuri tak bisa memastikan. Ia pun tak mau memikirkan lebih jauh. Hari itu, tepat 5 tahun Samsuri menjalankan pesugihannya. Dan kini, tibalah waktunya untuk kembali memberikan tumbal. Dan di malam itu juga, Sang Dewi datang merasuki tubuh Sri meminta dipuaskan seperti biasanya. Samsuri pun berniat untuk memberikan yang terbaik. Karena setelah itu, dia akan menawarkan tumbal pengganti dan berharap Sang Dewi setuju. Setelah melalui pergumulan hebat hingga kamar berantakan mirip kapal pecah, Samsuri mendekatkan telinga Sang Dewi lalu membisikkan nama Parjo, salah satu tukang bangunan anak buahnya, untuk menjadi tumbal pengganti. Sang Dewi pun tersenyum sambil menganggukkan kepala. Samsuri gembira, bagaimana tidak? Keluarganya kini selamat meski harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Siang itu, matahari bersinar terik. Samsuri sedang sibuk meninjau salah satu lokasi proyek. Lalu tiba-tiba terdengar suara berdebum keras dari benda yang terbanting ke tanah. "Buah! Ada orang jatuh!" teriak seseorang dari arah suara tadi berasal. Orang-orang langsung berlari berhamburan menuju ke sana. Samsuri pun turut serta. Dan ketika mereka tiba di lokasi, nampak seorang pekerja tergeletak dengan kepala bersimbah darah. "Parjo!" gumam Samsuri pelan. Detik itu juga, Parjo langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Keluarganya pun segera dihubungi. Orang-orang terlihat cemas, tapi tidak dengan Samsuri. Dia tahu kalau nyawa Parjo tak bisa diselamatkan. Dari semua orang, hanya Samsuri satu-satunya orang yang mengharapkan Parjo mati. Semenjak kematian Parjo, bisnis Samsuri pun semakin maju. Harta kekayaannya jadi berlipat ganda. Memang dia tidak menjadi orang yang super kaya, tapi setidaknya dia menjadi orang yang paling sukses di daerah tempat tinggalnya. Dan bagusnya lagi, tak ada orang yang tahu kalau ia melakukan pesugihan. Orang-orang kini malah menghormati Samsuri. Bahkan andai saja ia mau, dia bisa saja mengikuti pemilihan kepala desa dan memiliki peluang besar untuk menang. Tapi buat apa? Dia cuma mabuk uang, bukan mabuk kekuasaan. Meskipun sudah kaya, tapi Samsuri tak lupa diri.
dia tetaplah pria penyayang keluarga. Samsuri tak tergiur untuk punya istri cadangan seperti saran dari Mbak Kuncen. Baginya, Sri sudah lebih dari cukup. Samsuri pun begitu menyayangi Sri, kadar sayangnya mungkin sama besarnya seperti cintanya kepada Warsi dulu. Bahkan saking sayangnya, Samsuri pun tak keberatan saat Sri selalu meminta uang untuk anak dan keluarganya di kampung. Ya, Sri layak mendapatkannya. Kehidupan yang indah dan harmonis itu Samsuri jalani selama beberapa tahun lamanya, tapi tak ada pesta yang tidak berakhir. Di tahun kelima pernikahan mereka, Sri tiba-tiba saja jatuh sakit. Pada awalnya, Sri hanya mengeluhkan rasa sakit di bagian dada, tapi semakin hari rasa itu makin menyiksa hingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Lalu, setelah dilakukan pemeriksaan, Samsuri kaget laksana mendengar sambaran petir. Sri divonis dokter mengidap penyakit kanker payudara. Samsuri tertunduk dalam-dalam, lehernya tercekat, dadanya sesak. Kenyataan ini terlalu pahit untuk ia dengar, tapi dia tak mau menyerah oleh keadaan. Sri harus sembuh, apapun caranya. Samsuri tak ingin kehilangan orang yang dicintai untuk yang kesekian kalinya. Sejak itu, berbagai macam cara Samsuri tempuh demi melawan penyakit mematikan itu. Hingga 2 tahun lamanya, ia dan Sri berjuang pantang menyerah, tapi apa daya, kanker itu terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Kini Sri hanya bisa berbaring lemah di kamarnya, tubuhnya kurus, dadanya rata karena payudaranya sudah dibuang. Perlawanannya selama ini seolah tak ada artinya. Samsuri tak tahu lagi harus bagaimana. Yang dia tahu, Sri kini tengah sekarat. Sekarang di benaknya muncul satu kekhawatiran yang lain. Bagaimana dengan kelangsungan pesugihannya? Apakah ini waktunya untuk mencari pengganti? Bukannya Samsuri tidak setia, tapi dia tak tega saat tubuh Sri dirasuki sang dewi dan minta untuk dilayani. Bagaimana bisa dia menikmati semua itu? Hatinya bagai teriris saat ia harus menggauli tubuh Sri yang kurus dan tipis. Akhirnya dengan berat hati, Samsuri memutuskan untuk menikah lagi. Gino dan Panjul pun segera dihubungi. Keduanya cepat datang dengan salam perjumpaan mereka seperti biasa. Halo bos. Wah, gak nyangka ya, bos gila juga nih. Istri lagi sakit malah mau kawin lagi. Hahaha, kata Gino. Tapi tenang aja, kamu mengerti kok bos. Kalau urusannya begitu memang gak bisa ditahan-tahan. Kalau kelamaan bisa-bisa keluarnya jadi batu akik. Hahaha, tambah Panjul merasa lucu. Sudah, gak perlu banyak ngomong. Cepat carikan saya calon istri. Kalau bisa, cari lebih dari satu, biar saya bisa pilih-pilih. Tidak peduli gadis atau janda, bawa semuanya ke sini. Siap bos. Sepeninggalan Gino dan Panjul, Anissa yang rupanya mendengar percakapan tadi langsung protes tanda tak setuju. Pak, Bapak bener mau nikah lagi? Gak salah, Mama Sri itu lagi sakit loh pak. Bapak tega banget sih. Waduh, kamu itu jangan salah sangka dong Nis. Bapak itu kawin lagi supaya kamu itu ada yang urus. Alasan, Nisa itu udah besar pak, sudah bisa urus diri sendiri. Bilang aja kalau bapak yang gak tahan, pakai bawa Nisa segala. Anissa berbalik pergi membawa kekecewaannya. Samsuri pun hanya bisa menghela nafas. Tapi Nisa tak bisa disalahkan, dia sudah besar, sudah kelas 2 SMA, dia pasti mengerti perasaan Sri sebagai sesama wanita. Tapi mau bagaimana lagi, Samsuri tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa melakukan itu, kalau tidak semuanya bisa berantakan. Kemudian dalam kurun waktu 2 minggu, Gino serta Panjul memperkenalkan Samsuri pada beberapa wanita. Samsuri menjumpai mereka di tempat dan waktu yang berbeda, dan semua wanita itu muncullah Yana sebagai yang terpilih, seorang gadis belia yang bekerja sebagai sales kosmetik. Dia menjadi satu-satunya wanita yang beruntung merasakan pisang itu manis di mulutnya. Tapi terpilihnya Yana langsung mengundang protes keras dari Anissa. Sudah gila pak, bapaknya menikah lagi saja dia sudah tidak setuju, apalagi menikahi Yana yang usianya hanya terpaut beberapa tahun darinya. Yana itu lebih pantas jadi kakaknya ketimbang menjadi ibu. Tapi Samsuri mengabaikan hal itu. Dia tak punya pilihan lain. Andai Anissa tahu dia punya tujuan lebih besar dengan menikahi Yana ketimbang hanya mengumbar nafsu seperti yang sudah anaknya tuduhkan,
Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan cara yang sederhana, diiringi tangisan sedih dari Sri dan amarah Anissa. Hal itu juga yang membuat pernikahan itu menjadi pergunjingan orang-orang. Bagaimana tidak? Di saat Sri sedang sakit, Samsuri dan Yana malah bergembira. Keduanya pun dianggap tak punya perasaan, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dasar lelaki mata keranjang, dasar perempuan matre. Ya, begitulah cibiran dari para tetangga, dan malah menyumpahi semoga Samsuri dan juga Yana terkena karmanya, dan sumpah serapah itu pun terkabul. Setelah menikah nyaris setahun, suatu hari terjadilah pertengkaran hebat antara Samsuri dan juga Yana. Samsuri murka setelah ia memergoki Yana berduaan dengan lelaki lain yang ternyata adalah kekasih gelapnya. Hari itu juga Samsuri menceraikan Yana dan langsung mengusir wanita itu keluar dari rumahnya. Samsuri benar-benar terpukul. Selama berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamarnya, tapi awan kelabu itu sepertinya enggan menjauhi Samsuri. Setelah kejadian heboh itu, 2 minggu kemudian Sri meninggal dunia. Kematian Sri membuat Samsuri makin terpuruk. Dalam 2 minggu saja dia kehilangan 2 orang istri. Mentalnya benar-benar mendapatkan hantaman yang keras. Tapi ia sadar dia harus kuat untuk melanjutkan hidup, dan kini Samsuri sudah menjadi duda. Itu tandanya dia harus segera menikah lagi. Dia tidak bisa membuang-buang waktu. Dia harus cepat memiliki istri yang baru. Lalu untuk kesekian kalinya Gino dan Panjul dihubungi. Tapi Samsuri sengaja menemui mereka di tempat lain agar tidak menyita perhatian. Selanjutnya, atas perintah dari Samsuri, Gino dan Panjul kembali mencari wanita yang siap untuk dinikahi. Rencananya, Samsuri akan menjumpai para wanita itu di tempat yang menurutnya aman. Semua itu Samsuri lakukan demi menghindari kecurigaan orang-orang, terutama Anissa. Bahkan, Samsuri berniat untuk menikah secara diam-diam dan menyediakan rumah yang jauh terpisah untuk istrinya agar anaknya tak tahu. Namun aneh, entah kenapa kali ini proses seleksi berjalan cukup sulit. Bukannya tak ada wanita yang jadi calonnya. Gino dan Panjul mampu melakukan tugasnya dengan baik, tapi yang menjadi masalah adalah dari semua wanita yang dikenalkan kepada Samsuri, tak ada satupun dari mereka yang bisa merasakan rasa manis saat memakan pisang mas hasilnya bersemedi. Dalam kurun waktu 2 bulan, terhitung sudah belasan wanita yang datang lalu gagal, tapi Samsuri pantang menyerah. Dia terus mencari dengan bantuan Gino dan Panjul yang tentu saja bersemangat karena terus mendapatkan upah. Berbagai macam model wanita mereka bawa ke hadapan bosnya, tua, muda, gadis ataupun janda. Bahkan sampai pelacur murahan pun mereka bawa demi memenuhi tuntutan Samsuri. Tapi tetap saja belum ada yang cocok. Aduh, memangnya mau cari yang gimana sih bos? Keluh Gino pada satu kesempatan. Cari yang cocok, jawab Samsuri singkat. Ia malas berpanjang lebar. Tapi masa iya segitu banyak perempuan tidak ada yang cocok? Kita mulai kehabisan stok nih. Samsuri seketika meradang mendengar keluhan itu. Kalian itu tidak perlu banyak protes. Kalau memang kalian sudah nggak sanggup, biar saya suruh orang lain. Tapi kalau masih doyan duit, kalian cari sampai dapat. Kalau perlu ke lubang semut. Wah, oke deh bos. Tapi ongkos saya tambahin ya. Kita ini nyarinya makin jauh. Ah, kamu ini. Cepat pergi sana. Jangan buang-buang waktu. Gino dan Panjul lalu pergi membawa segepok uang yang Samsuri berikan. Dalam hati Samsuri berharap dengan upah yang besar itu keduanya jadi makin bersemangat hingga mampu menemukan apa yang ia cari. Tapi setelah itu hanyalah kekecewaan yang Samsuri dapat dari sejumlah wanita yang Gino dan Panjul bawa. Tak ada satupun yang terpilih. Kini Samsuri benar-benar khawatir. Waktunya hampir habis. Ia punya cuma 1 bulan. Dia cuma punya waktu 1 bulan untuk menikah. Tapi hingga detik ini dia tidak mampu menemukan calon pengantinnya.
Dalam situasi terdesak itu, Samsuri pun teringat dengan Mbah Kuncen. Ya, sudah lama dia tak berkabar dengan lelaki tua itu. Akhirnya, Samsuri memutuskan untuk pergi mengunjungi Mbah Kuncen demi menjaga silaturahmi sekaligus meminta solusi. Tapi, sesampai di sana, Mbah Kuncen malah memberikan jawaban yang jauh di luar harapan. Kan sejak awal saya sudah bilang, ada baiknya kamu punya istri itu lebih dari satu untuk jaga-jaga. Tapi waktu itu kamu bilang apa? Ah, cinta, cinta, lek. Sekarang kalau sudah begini mau bilang apa? Ah, kamu makan itu cinta. Samsuri menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ucapan dari Mbak Kucen sungguh tak enak didengar. Tapi dalam hati Samsuri mengakui kalau orang tua ini memanglah benar. Ya Mbah, saya memang bodoh. Sekarang tolong saya Mbah. Tolong bantu saya keluar dari kesulitan ini. Mbah Kuncen menghela nafas panjang. Tapi raut wajahnya tak menampakkan tanda-tanda seakan sebuah harapan. Aku tidak bisa membantumu. Tidak ada akan yang bisa membantumu. Kamu sendirilah yang harus mencari jalan keluarnya. Caranya cuma satu. Cepat menikah lagi atau kamu bakal sengsara. Samsuri akhirnya pulang dengan wajah tertunduk lesu. Harapannya akan sebuah jawaban malah berakhir dengan caci maki. Kemana lagi dia harus mengadu? Tiba-tiba saja ia merasa seorang diri di dunia ini. Sepanjang jalan menuju pulang, Samsuri coba menghibur diri. Kenapa harus bingung? Kan masih ada Gino dan Panjul. Samsuri pun yakin jika kedua orang itu masih bisa diandalkan. Mereka memang sudah membuktikannya. Tapi setelah ditunggu-tunggu bahkan sampai berhari-hari, Gino dan Panjul malah tak terdengar kabar beritanya. Berulang-ulang kali Samsuri mencoba menghubungi mereka, tapi selalu gagal. Samsuri merasa berang. Ya, dia sudah merasa dicurangi. Dia yakin Gino dan Panjul tidak melakukan apa yang ia suruh. Samsuri jadi menyesal sudah memberikan sekepok uang pada dua begundal itu tempo hari. Samsuri hendak melabrak mereka di tempat mereka biasa nongkrong. Kalau memang harus berkelahi, jadi. Dia sudah benar-benar gelap mata. Tapi setelah dicari kemana-mana, bertanya ke sana sini, dua preman tengik itu tak juga bisa ditemukan. Kabur kemana mereka? Samsuri menjadi pusing dibuatnya. Tapi dalam keadaan kebingungan, seorang tetangga menyampaikan kabar yang mengejutkan. Gino dan juga Panjul tadi malam ditemukan sekarat bersama beberapa kawannya akibat menenggak miras oplosan. Goblok. Kini habis sudah. Samsuri tak tahu lagi harus bagaimana. Waktunya tinggal seminggu lagi. Bagaimana mungkin bisa ia mendapatkan istri hanya dalam waktu 7 hari? Tapi di sini Samsuri pantang menyerah. Dia berusaha mencari dengan caranya sendiri, tapi hingga 2 hari waktu yang tersisa, hasilnya sia-sia. Sungguh ironis dan sedikit aneh. Dengan segala kekayaannya, tak ada satupun wanita yang tertarik untuk menikah dengannya dalam segala kekalutannya. Samsuri berpikir keras mencoba mencari jalan keluar. Akhirnya terbesitlah niat untuk ia melakukan semedi. Bukan sekedar untuk meminta restu, tapi juga untuk meminta tambahan waktu. Semoga saja Sang Dewi mau berbaik hati mengabulkan permintaannya itu. Malam itu, di tengah kesunyian malam, di hadapan dupa dan juga sesaji, Sang Dewi akhirnya muncul dengan aroma dan tampilan khasnya yang mengumbar aurat. Waktumu hampir habis, ucap Sang Dewi memberikan peringatan. Ya, Aku tahu, tapi aku minta tambahan waktu. Tolong Dewi, aku mohon, jawab Samsuri sambil mencurahkan tangan dan menunduk dalam-dalam. Baik, aku akan berikan kamu kemudahan. Biarkan aku sendiri yang akan membawa calon istrimu ke rumah ini. Kamu letakkan saja pisang itu di atas meja. Sebelum matahari terbenam besok, calon istrimu akan datang sendiri untuk memakannya. Hanya dia, tidak ada yang lain. Lalu Sang Dewi menjilati pisang itu seperti yang sudah-sudah, kemudian menghilang begitu saja. Wajah Samsuri langsung sumringah. Bodoh, kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja dia melakukan hal ini?
Samsuri menimang-nimang pisang itu sambil tertawa. Ya, satu sisir pisang emas yang tampak biasa saja, tapi sekarang menjadi amat penting bagi dirinya. Samsuri pun keluar kamar dengan tergesa. Dilirik ke jam dinding, pukul 1 dini hari, masih ada 17 jam lagi waktu yang ia punya. Tapi dia sudah tak sabar dan langsung meletakkan pisang itu di tempatnya. Samsuri sengaja duduk di sofa. Matanya terus memandangi pintu rumahnya yang tertutup rapat. Dia tak mau lengah. Bisa jadi calon pengantinnya tiba-tiba saja datang, tapi rasa kantuk tak bisa dilawan. Perlahan tapi pasti matanya meredup, lalu dia pun akhirnya terlelap. Samsuri terbangun pagi-pagi. Ia langsung gelagapan, buru-buru ia perhatikan pisang di atas meja dengan rasa was-was. Barisannya masih utuh, belum ada yang memakannya. Samsuri lega. Dilirik ke jam dinding, pukul 7 pagi. Sebentar ia melongok ke kamar Anissa. Rupanya anak itu sudah berangkat sekolah tanpa mengucapkan pamit padanya. Sesaat hati Samsuri jadi nelangsa. Sejak ia menikahi Yana waktu itu, hubungannya dengan Anissa masih renggang sampai sekarang. Tapi tak apa, bila urusan ini sudah selesai, dia akan mencoba memperbaikinya. Tapi hingga siang menjelang, Samsuri masih menunggu dengan hati menduga-duga kira-kira siapa calon istri yang bakal datang ke rumahnya. Apakah dia Yumenur? Mungkin saja perempuan itu sengaja mampir hendak menawarkan jamu. Atau mungkin si Indah. Bisa jadi gadis itu diminta bos toko material untuk mengantarkan nota tagihan ke rumahnya. Dulu juga pernah begitu. Atau jangan-jangan malah Yana. Perempuan brengsek itu mungkin saja datang untuk meminta rujuk. Walau sebenarnya Samsuri tak bisa memaafkan, tapi kalau memang ternyata Yana yang terpilih, mau tak mau Samsuri pun harus menerimanya kembali. Detik demi detik berlalu, Samsuri menunggu dalam rasa cemas. Dia bahkan berkali-kali melongok keluar jendela, takut ada yang datang, tapi dia tak menyadarinya. Namun hingga sore menjelang, tak ada satupun orang yang datang. Samsuri bersandar lesu di sofa besarnya. Penantian ini membuatnya gila. Beberapa jam lagi, waktunya habis. Tapi belum ada tanda-tanda kemunculan calon pengantinnya. Menunggu selama itu membuat Samsuri jenuh dan juga letih. Rasa letih lantas membuatnya setengah tertidur. Namun dalam sayup mata yang redup, dia mendengar suara langkah kaki di dekatnya. Samsuri cepat membuka mata dan langsung terbelalak. Di depan matanya ada Anissa yang tengah memakan pisang itu. Ya Allah, Nisa, jangan Nisa. Samsuri cepat menampik tangan putrinya hingga pisang itu mental, tapi terlambat. Mulut Anissa nampak sedang mengunyah. Apa sih Pak? Tanya Anissa kebingungan. Kenapa Dok? Kenapa kamu makan pisangnya? Hardik Samsuri masih tak percaya. Nisa menjadi heran sampai ia mengernyitkan dahi. Loh, memangnya kenapa sih Pak? Kok nggak boleh? Lagi pula Nisa heran deh. Bapak itu nggak suka pisang, tapi selalu beli pisang. Buat apa sih? Samsuri tak mampu menjawab. Kakinya lemas hingga ia duduk kempaskan diri di sofa. Anissa tak mengerti dengan sikap bapaknya yang aneh. Tapi anak itu seolah seperti tak peduli. Ia meraih satu pisang lagi, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Samsuri menunduk sambil memegangi kepalanya. Anissa, jadi aku harus menikahi Anissa. Gila. Tidak mungkin. Samsuri menjerit, lalu ia menangis. Namun dalam situasi kalut, terlintas dalam benaknya satu kemungkinan lain. Bisa jadi orangnya bukan Anissa. Mungkin saja orang yang ia tunggu belum datang. Ya, pasti begitu. Samsuri menghapus air matanya, lalu ia menegakkan kepala. Masih ada waktu. Matahari belum sepenuhnya terbenam. Calon pengantin yang sejati sebentar lagi pasti akan muncul. Tapi sampai tengah malam tak ada satupun orang yang datang. Samsuri terduduk menatap kosong. Kini ia sadar dia telah masuk ke dalam perangkap iblis yang keji dan penuh tipu daya. Samsuri yakin kalau sang dewi sengaja memilih Anissa. Ya, iblis perempuan itu hendak menuntun Samsuri untuk melakukan sebuah dosa besar demi meraih dosa besar yang lainnya. Tapi Samsuri tak patah arang.
Malam itu juga, ia pun kembali bersemedi. Dia akan meminta pada sang dewi agar mau mengganti Anissa dengan wanita lain. Samsuri tak mungkin merusak masa depan putri kesayangannya itu. Dia memanglah seorang pendosa. Tapi dia tidak segila dan senista itu sampai mau menikahi darah dagingnya sendiri. Namun, setelah melakukan semedi bahkan sampai berulang kali, sang dewi tak pernah datang lagi. Samsuri pantang menyerah. Dia lalu mendatangi hutan, tempat dulu ia bersemedi untuk mengulangi hal yang sama, tapi ternyata usahanya tak menghasilkan apa-apa. Kini, Samsuri hanya bisa pasrah. Dia tak tahu apa yang bakal terjadi pada dirinya. Dia hanya berharap semoga saja Anissa terhindar dari mara bahaya. Dia takkan bisa memaafkan dirinya sendiri kalau sampai hal itu terjadi. Seminggu berlalu dengan kecemasan. Setiap malam, Samsuri tidur seorang diri dalam gelisah. Kamarnya yang besar dan nyaman kini menjadi terasa suram dan menyeramkan. Hingga suatu malam, Samsuri bermimpi didatangi makhluk yang mengerikan. Matanya banyak, hampir memenuhi seluruh kepalanya. Lidahnya panjang menjulur, sedangkan tubuhnya dipenuhi koreng busuk bernanah yang berbau amis dan menjijikan. Samsuri ketakutan, tapi dia tak kuasa bergerak. Makhluk itu lalu menjilati sekujur tubuhnya sampai kemudian menggigit alat vitalnya hingga putus. Samsuri menjerit bangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah. Mimpi itu bagaikan nyata. Bahkan kemaluannya terasa nyeri. Samsuri buru-buru meraba selangkangannya. Dia lega, kejantanannya masih ada. Di malam-malam berikutnya, mimpi itu pun kembali terulang. Samsuri menjadi takut tidur karena ia khawatir tak akan bangun lagi. Beberapa hari kemudian, Samsuri akhirnya jatuh sakit. Sekujur tubuhnya terasa panas bagai terpanggang. Lalu di seluruh permukaan kulit dan juga wajahnya mulai tumbuh bisul-bisul bernanah mirip cacar air yang menimbulkan aroma tak sedap. Samsuri pergi ke rumah sakit demi mengobati penyakitnya itu. Tapi setelah diobati dengan segala macam cara, penyakit aneh itu tak kunjung sembuh. Bahkan kemaluannya menjadi layu dan menghitam, tak ubahnya pisang busuk. Semua itu membuat Samsuri amat menderita. Penyakit itu sungguh menyiksa dan memalukan. Kalau boleh memilih, dia lebih baik mati tertimpa pohon atau tertabrak kereta daripada harus menanggung derita yang tak berkesudahan. Tapi, apakah itu puncak dari semuanya? Ternyata tidak. Sejak Samsuri jatuh sakit, pekerjaannya jadi terbengkalai dan tak terurus. Banyak proyeknya yang mandek dan bermasalah dengan berbagai macam sebab. Akibat daripada itu, Samsuri pun harus menanggung biaya kompensasi yang jumlahnya tidak sedikit sebagai ganti rugi, termasuk membayar upah para pekerja yang sudah menunggak beberapa bulan karena uangnya ternyata dibawa kabur oleh sang mandor. Demi bisa membayar semua itu, Samsuri pun terpaksa menjual aset-asetnya, termasuk merelakan rumah megahnya untuk disita. Ya, dia tidak memiliki pilihan lain. Dia tak mau tersangkut masalah karena pihak yang merasa dirugikan mengancam akan menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Kini, setelah semua urusan hutangnya selesai, Samsuri harus tinggal di rumah kecil yang sempit dan kumuh. Sementara penyakit anehnya tak kunjung sembuh. Jangankan sembuh, bahkan kaki kanannya harus diamputasi karena dagingnya membusuk layaknya orang sakit gula. Kini tak ada lagi Samsuri si orang kaya, tak ada lagi Samsuri si pemborong sukses. Yang ada hanyalah seorang lelaki berkaki satu dengan sekujur tubuh penuh bisul bernanah dan kemaluan hitam membusuk. Hingga tak ada seorang pun yang mau mendekatinya kecuali Anissa. Segala penderitaan itu membuat Samsuri nyaris putus asa hingga ia berpikir untuk bunuh diri. Tapi Anissa yang setia merawatnya membuatnya punya alasan untuk bertahan lebih lama. Anissa juga yang mencari nafkah demi menyambung hidup. Setelah lulus sekolah, anak itu bekerja di salah satu pabrik yang berada di dekat rumahnya dengan gaji yang tak seberapa. Dalam ketidakberdayaan, Samsuri jadi ingat Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada, dia berusaha menjalankan ibadah sebagai penebus dosa atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir.
Samsuri hanya bisa berharap akan datangnya satu mukjizat yang mampu membebaskannya dari semua penderitaan ini, tapi jika takdir berkata lain, dia siap menerimanya. Segala harta dan juga kesenangan yang pernah ia nikmati seolah tak ada artinya dibandingkan penderitaan yang kini ia alami. Pesugihan itu memang menjanjikan buah yang manis, tapi di balik itu tersembunyi kesengsaraan yang pahit dan penuh dengan penyesalan. Sampai kisah ini dibawakan, Samsuri masih hidup. Dia sengaja membagikan kisahnya ini agar tak ada lagi orang yang terjerumus oleh tipu daya iblis. Di dunia ini, tak ada yang instan. Segalanya butuh proses dan juga kerja keras. Memang terkadang hasil yang didapat tak sepadan dengan peluh yang telah mengucur, tapi percayalah, Tuhan telah mengatur segalanya. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jadi syukurilah apa yang kalian punya, karena bisa jadi apa yang kita anggap remeh dan sepele justru sangat berharga dan menjadi dambaan bagi orang lain. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Ini ternyata ada season 2-nya dan finish di sini ya teman-teman ya. Luar biasa sekali kisah dari Walensky ini dan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Di sini kami tegaskan sekali lagi bahwasanya Pak Samsuri ini masih hidup sampai saat ini dan dialah yang menjadi narasumber yang mana kisahnya dituangkan oleh Walensky ya, ke pihak Walensky lalu dituangkan dalam tulisan dan kami bawakan di sini. Di sini Pak Samsuri bukan ingin mengumbar aib keluarganya, tapi di sini Pak Samsuri ingin membagikan kisah ini dalam rangka pembelajaran. Jangan sampai ada orang lain yang mengikuti jejaknya, tidak hanya dalam pesugihan Dewi Sekar Gedang ini atau pesugihan Pisang Mas ini, tapi dalam segala macam bentuk pesugihan apapun ya. Jadi ini menjadi contoh buat kita, menjadi kaca buat kita ya, buat saya juga lah ya. Ini jangan sampai kita terjebak dalam kenikmatan sesaat. Dan tidak akan pernah ada pesugihan yang berakhir dengan happy ending. Akan selalu berakhir dengan tidak baik ya teman-teman. Dan di sini begitu apiknya Walensky mengemas kisah ini, lengkap ya. Jadi horornya ada. Dan mohon maaf ya kalau agak-agak sedikit sedikit hot. Jadi memang kami mencoba menguranginya. Tapi juga tidak menghilangkannya karena agar lebih terasa lebih natural ya teman-teman ya. Ada lucunya juga dari tokoh Gino dan Panjul. Jadi lengkap ya, horornya dapat, mencekamnya, misterinya, bahkan endingnya. Endingnya ini bener-bener saya nggak nyangka ya. Saya pribadi nggak nyangka itu di situ ternyata Anissa, anaknya dia sendiri, putrinya dia sematawayang yang memakan pisang emas itu, dan ternyata dialah yang dipilih oleh sang dewi untuk menjadi istri. Di sini kurang ajar sekali. Dan setuju banget ya Pak Samsuri. Memang Pak Samsurinya ini, maksudnya setuju di endingnya ya, bukan setuju sama perbuatannya. Di endingnya ini Pak Samsuri memang oke, saya adalah orang yang bajingan, orang yang bejat. Tapi sebejat-bejatnya dia tidak mungkin memangsa anaknya sendiri. Jadi di sini luar biasa sekali. Akhirnya dia lebih memilih segala apapun penderitaannya dia yang menanggungnya, dan alhamdulillahnya juga anaknya mau mengurus sampai dengan saat ini. Dari kehidupan yang dulu mewah sekarang harus kembali lagi terperosok ke lembah kemiskinan ya, karena bagaimana ya, sudah sakit-sakitan, rumah sudah habis, hartanya habis, sudah tidak punya apa-apa. Luar biasa sekali Walensky. Sekali lagi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan pesugihan itu sama aja sih sebenarnya. Pelaku pesugihan itu kan orang-orang yang gigih ya, orang-orang yang gigih, orang-orang yang tidak mudah patah semangat, dan orang-orang yang mau mengorbankan sesuatu. Salah satunya adalah Pak Samsuri, kan dia mengorbankan kenikmatan duniawinya, itu kenikmatan parah banget itu, dia mau mengorbankan itu. Jadi sebenarnya kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata yang baik dan benar, orang-orang seperti ini yang penuh kegigihan, pantang menyerah, dan mau berkorban sesuatu, ini pasti akan sukses. Sebenarnya itu sih kalau kita dipindahkan gitu dari hal yang negatif ke hal yang positif. Ya mungkin itu aja, keren banget kisahnya Bang Walensky. Terima kasih. Untuk Walensky juga ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya yang lebih dark pokoknya ya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap harinya ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa membagikannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.